Baby bus. Mengapa es mencair? Bebek salju. Sebuah es batu besar. Ini dia. Gunakan itu untuk membuat patung es bebek. Pahat menjadi bentuk bebek. Letakkan sebuah syal dan topi di atasnya. Ayo perlihatkan pahatan es bebekku kepada Kiki. Panas sekali di kamar. Bebek, duduklah di sini sebentar. Ayo kita cari Kiki. Kiki, lihatlah patung es bebek. Patung es itu menghilang. Mengapa hanya ada genangan air? Kemanakah perginya? Quekie, jangan khawatir. Ayo kita pikirkan. Teman-teman, temperatur seperti apa yang kalian rasakan ketika sedang memahat patung es saat bersalju? Di salju. Dingin sekali. Bagaimana perasaan kalian ketika memasuki ruangan? Di dalam ruangan jauh lebih panas. Ruangan lebih panas daripada di luar. Mungkinkah patung es bebek menghilang karena suhu? Benarkah? Ayo kita pergi ke laboratorium ajaib dan amati. Latihlah tangan dan otakmu. Ayo berkreasi bersama ke Laboratorium, ayo pergi. Kita perlu menyiapkan bahan-bahan ini. Pemanas ajaib, termometer, piring, es batu. Ayo kita mulai eksperimennya. Ini adalah sebuah termometer yang bisa mengukur suhu. Saat suhu naik, cairan juga naik. Saat suhu turun, cairan juga akan turun. Ini adalah sebuah pemanas, bisa memanaskan sesuatu. Lihatlah, saat pemanas bekerja, suhunya naik. Matikan pemanas dan suhunya menurun. Tuangkan es batu ke piring. Amatilah dengan baik. Sekarang suhunya sangat rendah, jadi es tidak mencair. Nyalakan pemanas ajaib dan lihat apa yang terjadi pada es batu. Itu berubah menjadi air. Saat pemanas menyala, suhu naik. Jadi es batu meleleh menjadi air. Saya mengerti. Suhu di dalam ruangan lebih tinggi, jadi pahatan es bebekku meleleh menjadi air. Kamu benar. Saat suhu naik, es akan mencair menjadi air. Hah? Kenapa airnya menghilang juga? Kemanakah perginya air? Ayo kita lakukan sebuah percobaan untuk mengamatinya. Kita juga butuh sebuah piring kosong, air. Ayo kita coba. Pertama, tuangkan air ke piring. Nyalakanlah pemanas. Airnya semakin berkurang. Airnya menghilang. Kemanakah perginya air? Suhu naik dan air menguap lebih cepat dan berubah menjadi uap. Anak bebek berubah menjadi air dan lalu berubah menjadi uap air. Jadi tidak bisa kembali lagi. Quekie,
Sebenarnya, uap air juga bisa diubah kembali menjadi air. Benarkah? Bagaimana uap air berubah kembali menjadi air? Ayo kita coba. Kita membutuhkan benda-benda ini. Semangkuk air panas. Tutup transparan. Ayo kita amati. Lihatlah, airnya mengeluarkan uap. Ini air mendidih. Sekarang, sentuh tutupnya. Oh, tutupnya sangat dingin. Kamu benar. Selanjutnya, letakkan tutupnya di atas mangkok air panas. Wah, tetesan-tetesan air kecil. Banyak tetesan kecil muncul di tutup kaca. Bagaimana tetesan-tetesan air ini bisa sampai ke tutupnya? Tetesan-tetesan kecil ini dibentuk oleh uap air. Aku tahu, saat suhu turun, uap air akan berubah menjadi air. Air itu luar biasa, selalu berubah. Quekie, air juga bisa berubah menjadi es. Wah! Aku akan membuat patung es bebek lagi dengan air. Tuangkan air ke dalam cetakan. Hehe. Tapi bagaimana bisa aku mengubah air menjadi pahatan es? Anak-anak, ayo bantu Quekie. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengubah air menjadi es? Itu benar, air akan berubah menjadi es saat dibekukan di kulkas. Masukkan ke dalam kulkas. Patung es bebekku kembali. Kuek, kuek, kuek. Begitu banyak buah-buahan, bagaimana kita mengeluarkannya? Bekukanlah sebuah patung es kelinci. Bantulah domba yang basah menjadi kering. Membuat sebuah es loli yang enak. Barang apakah yang bisa mengeringkan singa yang basah? Lelehkan esnya dan keluarkan kincirnya. Kepala pancuran membeku. Apa yang harus kita lakukan? Coba lagi. Bekukanlah sebuah patung es katak kecil. Barang apakah yang bisa mengeringkan kelinci yang basah? Ayo buat sebuah es loli kecil. Lelehkan es batu menjadi jus warna-warni. Coba lagi. Lelehkan es batu menjadi jus warna-warni.
Bagaimanakah cara mengeringkan anak anjing yang basah? Voila! Anak-anak, tahukah kalian kalau kalian bisa membuat sebuah kalung dari es? Ayo buatlah bersama Quacky. Perancang cilik. Apa yang kita butuhkan untuk membuat sebuah kalung es? Ayo lihat. Rantai. Liontin. Ayo kita pilih bahan-bahan kalung bersama-sama. Benang katun kuning, air dan cetakan kerang, air dan cetakan bintang, air dan cetakan bentuk hati. Semua selesai. Kita juga butuh garam, dekorasi. Ayo kita membuatnya bersama-sama. Tuangkan air ke dalam cetakan. Pilihlah beberapa dekorasi bagus untuk dimasukkan ke dalam air. Apa warna es yang kamu inginkan? Selanjutnya, kita akan membekukan es. Masukkan cetakan ke dalam lemari pembeku. Lemari pembeku bisa mengubah air menjadi es. Haha, air berubah menjadi es. Liontin kalung selesai. Lalu letakkan benang katun di atas es. Tada! Rantainya selesai. Ups, kita hampir lupa langkah yang terakhir. Kita perlu mengamankan benang katun ke es. Kita perlu menggunakan garam. Tuangkanlah garam pada sambungan antara es dan benang katun dan lihat apa yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Wow, es mencair lebih cepat dengan garam. Tunggu sebentar, air yang meleleh akan menjadi terlalu dingin dan membeku kembali dan membekukan benang katun di dalam es. Bukankah itu sungguh luar biasa? Anak-anak, cobalah untuk mengangkat kalung itu. Benang katun membeku dengan kuat di dalam es. Sebuah kalung es selesai. Semua yang kita butuhkan adalah benang katun, air, berbagai cetakan es, garam, dekorasi untuk membuat kalung es. Buat bersama mama dan papamu. Buku bergambar kecil, dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Quacky. Lukisan air laut. Letakkan stiker di posisi yang sesuai. Mama mengajak Quacky ke pantai untuk melukis. Quacky ingin melihat apa yang sedang dilukis oleh Mama. Hah? Mama sebenarnya melukis dengan air. Apa benar air bisa membuat sebuah gambar? Quacky menjulurkan keluar kepala kecilnya untuk melihat lebih dekat. Dan air tersebut ternyata benar-benar dapat digunakan untuk melukis gambar berwarna putih. Mama bilang itu segelas air ajaib. Quacky tidak sabar untuk melukis dengan air ajaib.
Kueki melukis sebuah kerang yang berkilauan. Noda air perlahan-lahan menghilang dan sebuah cangkang putih benar-benar muncul. Air ajaibnya benar-benar menakjubkan. Mama memberitahu Kueki kalau air ajaib itu sebenarnya adalah air laut. Ada banyak sekali garam di air laut. Setelah air menguap, garam putih di air laut tertinggal di atas kertas berwarna. Dengan cara ini, lukisan putih muncul. Kueki berpikir kalau Mama juga menambahkan garam saat memasak. Bisakah garam dari lukisan digunakan untuk memasak? Mama tertawa dan memberitahu Kueki. Garam yang digunakan untuk memasak didapatkan melalui metode penjemuran air laut. Orang-orang akan menuangkan air laut ke ladang garam. Matahari menguapkan air dan orang bisa mendapatkan banyak garam. Kueki tiba-tiba sadar, jadi dari sanalah garam berasal. Selesai membaca cerita buku bergambar.